Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai renungan pagi hari ini, Miss Lydia mengundang semua tutup mata, lipat tangan. Kita sembah Tuhan sama-sama. Yang tahu lagunya nyanyi bersama sembah Tuhan ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena kebaikan, kemurahan, dan kebajikan-Mu Tuhan. Kami boleh bertemu via online pagi hari ini. Kami mau merenungkan firman-Mu Bapa. Mari berbicara buat setiap kami, urapi telinga rohani kami, urapi pikiran kami, urapi hati kami Tuhan, sehingga kami mengerti maksud dari kebenaran firman Tuhan untuk setiap pribadi kami lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin setiap kami Tuhan. Biarlah kami merenungkan, biarlah kami membaca di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Yesus, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Oke. Renungan pagi hari ini, ayat Alkitabnya terambil dari Zefanya 2 ayat 3. Dikatakan demikian. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Oke, pagi hari ini renungan paginya Miss Lydia mau bagikan tentang rendah hati. Apa sih rendah hati? Rendah hati adalah sebuah sikap yang datangnya lahir dari hati kita, dan itu terlihat dari perbuatan kita. Rendah hati itu lawan katanya sombong. Oke.
Artinya apa sih? Tuhan mau kita rendah hati, tidak menjadi orang yang sombong. Orang yang sombong itu yang seperti apa sih? Orang yang sombong itu orang yang misalnya sebenarnya dia nggak mampu, sebenarnya dia nggak punya, tapi dia memaksakan untuk biar supaya dilihat orang dia mampu atau dia punya. Itu sombong. Yang kedua, sombong itu misalnya menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain, lebih pintar misalnya, atau lebih kaya, atau lebih cantik, atau lebih apa ya gitu ya daripada orang lain, membandingkan dirinya dengan orang lain. Tuhan Yesus gak suka sama orang yang sombong. Tuhan Yesus lebih suka sama orang yang rendah hati. Makanya di sini dibilang, carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Wah, di situ dibilang kita mencarinya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Artinya apa? Kita harus melatih diri kita untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, bukan orang-orang yang rendah diri. Beda ya, rendah hati dengan rendah diri. Rendah diri itu memandang diri kita, saya ini jelek, saya miskin, saya pasti nggak bisa, saya nggak mungkin lulus, saya nggak bisa naik kelas. Nah, itu namanya rendah diri. Di hadapan orang malu. Saya kan misalnya kulitnya warnanya nggak putih gitu, atau badan saya kan nggak kurus, jadi saya malu ngomong depan. Itu sikap rendah diri, bukan rendah hati. Beda ya sayang, rendah hati dengan rendah diri. Rendah hati itu datangnya dari dalam diri, bukan untuk membuat kita menjadi orang yang malu, bukan untuk membuat kita menjadi orang yang nggak percaya diri gitu. Tapi rendah hati membuat kita melakukan hal-hal yang untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri sama. Begitu. Rendah hati, lawan katanya sombong. Jadi rendah hati sama dengan tidak sombong, ya, nggak boleh sombong. Tuhan Yesus mau cari orang-orang yang punya kerendahan hati, orang-orang yang punya belas kasih, orang-orang yang kalau melihat orang lain, kok kasihan ya, kok dia begini ya, apa ya yang bisa aku lakukan buat orang tersebut, atau apa ya yang bisa aku lakukan buat sekitarku, seperti itu. Itu rendah hati, punya belas kasih. Rendah hati memiliki kita melakukan kebaikan-kebaikan untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Tidak memandang rendah orang lain, kita di atas, dia di bawah kita gini. Enggak. Kalau kita begitu, itu namanya kita sombong, gitu ya. Misal, kamu kan nggak punya ini, aku punya. Nah, itu sikap yang seperti itu. Aku punya pensil baru, misalnya bilang sama temennya, kamu nggak punya kan pensil baru, aku loh punya. Nah, sikap sombong yang sombong tuh seperti itu, simpelnya, sederhananya, gampangnya. Itu Tuhan Yesus nggak suka. Tuhan Yesus suka sama anak-anak yang rendah hati, yang punya belas kasihan, yang melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya, kebaikannya. Oke, Zefanya 2 ayat 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Yuk, sama-sama hari ini dan seterus-terusnya kita menjadi orang-orang yang punya kerendahan hati, punya rasa yang bahwa hidup kita ini yang kita lakukan semua itu karena Tuhan, bukan karena kuat gagah kita. Dan begitupun kita perlakukan dengan orang lain, bahwa orang lain itu pun ada karena kebaikan Tuhan.
orang-orang yang ada di sekitar kita ditaruh itu karena atas kemauan Tuhan dan seizin Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk orang-orang lain ini? Ketika kita lihat orang susah, ketika kita melihat orang sedih misalnya, apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain yang ada di sekitar kita? Yuk, jadi dampak yang benar buat orang-orang di sekitar kita. Oke? Sekarang Miss Lydia minta semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau belajar menjadi orang-orang atau anak-anak yang rendah hati, Tuhan. Kami mau punya sifat yang seperti Engkau, yang ketika melihat orang lain, Tuhan, timbul rasa belas kasih, timbul rasa apa yang bisa kami lakukan untuk orang lain tersebut. Yang tentunya Tuhan, apa yang kami lakukan itu untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Kami mau, Tuhan, nggak menjadi anak yang sombong, tapi kami menjadi anak yang rendah hati. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.